Di pagi hari yang masih gelap, dari sebuah rumah sederhana terlihatlah anak remaja laki-laki yang tengah sibuk keluar masuk rumah. Dengan membawa barang bawaan dan juga beberapa kantung plastik. Kemudian ia tata di atas sebuah mobil pick-up berwarna hitam. Terlihat juga sosok bapak-bapak paruh baya dan juga ibu-ibu berhijab yang tak kalah sibuknya. Ya, mereka adalah Pak Saipul, Bu Siti, dan juga putranya yang bernama Udin. Ya, begitulah aktivitas pagi hari di dalam keluarga mereka, di mana mereka di setiap pagi harinya harus menyiapkan barang dagangan, berupa beberapa jenis ikan laut untuk dibawa ke lapak yang ada di pasar milik mereka. Udin sendiri masih sekolah dan baru duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Meskipun anak bungsu dari 2 bersaudara, Udin pun termasuk anak yang rajin, pintar, dan tidak suka neko-neko. Bahkan dia pun termasuk anak yang aktif dalam kegiatan di sekolahnya. Setelah semua barang dagangan itu sudah selesai mereka naikkan ke atas mobil, Udin pun segera menghampiri Pak Saipul dan juga Bu Siti yang hendak berangkat ke pasar untuk sekali lagi meminta izin mengikuti acara berkemah selama 3 hari yang diadakan di sekolahnya. Walaupun beberapa hari lalu Udin sudah pernah menyampaikan hal itu kepada kedua orang tuanya, Pak Saipul dan juga Bu Siti pun yang mendengar permintaan itu dari anaknya pun tersenyum sembari menganggukkan kepala. Yang disusul oleh Pak Saipul kemudian memegang pundak anak laki-lakinya itu lalu berucap, "Ingat Le, ingat selalu pesan Bapak, sekolah yang rajin dan selalu menjadi anak yang jujur, anak yang sopan, berbudi pekerti yang baik. Bagaimanapun situasinya dan dimanapun kamu berada, karena kelak kejujuranmu itulah yang akan membuatmu selalu dihargai manusia, Le." Udin pun tersenyum kemudian ia mencium tangan bapaknya. Pagi hari itu, Pak Saipul dan juga Bu Siti pun mulai disibukkan dengan aktivitas mereka sebagai seseorang pedagang di lapak mereka. Sedangkan Udin sendiri mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan di sekolahnya sampai malam hari. Ya, di malam pertama itu, acara kemah diisi dengan pertunjukan seni tari-tarian dan lain sebagainya. Dan di malam itu juga Udin pun didatangi kakak laki-lakinya yang bernama Husen, yang hanya untuk sekedar melihat keadaannya. Di tengah-tengah acara kemah itu tiba-tiba saja turun hujan yang sangat deras, dan terpaksalah acara malam itu pun harus diakhiri. Anak-anak peserta pramuka itu pun segera diarahkan para pembimbing untuk segera masuk ke dalam tendanya masing-masing, termasuk Udin sendiri. Sedangkan Husen kakak Udin pun kala itu segera berpamitan kepada adiknya untuk segera pulang. Akan tetapi, di dalam tenda malam itu, perasaan Udin pun merasa tidak tenang. Meskipun malam itu sudah sangat larut dan aktivitas sedari tadi pagi yang cukup melelahkan, nyatanya tak mampu membuat matanya untuk segera terpejam. Hingga waktu pun kala itu hampir menjelang subuh, ia baru saja bisa memejamkan mata. Dan dalam memejamkan mata yang hanya sesaat itulah, Udin kala itu sempat bermimpi didatangi ayahnya yang sembari tersenyum seraya mengelus kepalanya. Kemudian sang bapak pun kala itu memakaikan peci yang biasa dikenakan bapaknya itu di kepala Udin. Dan karena waktu itu sudah subuh, mimpi itu pun pada akhirnya harus berakhir setelah temannya membangunkan Udin untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Udin yang baru saja bangun, waktu itu pun tak mempedulikan lagi apa arti mimpinya itu. Ia pun langsung saja bergegas menuju ke arah masjid yang ada di lingkungan sekolah dan langsung ikut menunaikan sholat subuh berjamaah bersama teman-teman yang lain. Setelah usai melaksanakan ibadah sholat subuh, Udin yang baru saja keluar dari masjid dan hendak memakai sepatunya pun kala itu dikejutkan dengan kedatangan sepupunya yang bernama Rudi. Udin pun kala itu langsung bertanya kepada Rudi, "Loh, ngapain kamu di sini, Rud?" "Gak apa-apa, pulang yuk," ajak Rudi.
Dengan raut wajah yang bingung, Udin pun kembali bertanya, "Hah? Pulang? Pulang bagaimana maksudmu? Ini acara kan belum selesai. Emangnya ada apaan sih?" Dan tanpa menjelaskan apa-apa, Rudi kala itu terus memaksa Udin dan mengajaknya untuk pulang. "Wis toh, ayo pulang dulu. Nanti aku kasih tahu kalau kita sudah sampai rumah. Tadi aku sudah izin kok sama guru dan pembimbingmu." Dan di tengah-tengah perbincangan itulah tiba-tiba datanglah salah satu guru Udin yang juga ikut mengawasi acara perkemahan itu lalu berkata, "Sudah Din, kamu pulang saja sana. Nggak apa-apa, ada acara yang lebih penting di rumahmu." Ucap guru muda itu. Meskipun Udin kala itu masih bingung dengan semuanya, ia pun pada akhirnya ikut pulang bersama dengan Rudi yang mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan pulang, Udin selalu bertanya ada acara apa, karena Udin sendiri benar-benar bingung dan tidak tahu akan acara apa yang telah dimaksud oleh Rudi. Ditambah lagi tadi malam kakaknya yang baru saja datang untuk menjenguknya tidak bercerita apapun. Rudi yang kala itu sembari mengendarai sepeda motornya pun hanya menjawab, "Sudah, nanti kamu juga tahu sendiri kalau kita sudah sampai rumah." Dan Rudi pun di sini semakin memacu sepeda motornya dengan menambah kecepatan supaya mereka cepat sampai di rumah. Tak berselang lama, sampailah mereka di depan rumah Udin. Udin pun yang baru saja turun dari sepeda motor pun terlihat bingung dengan apa yang ia lihat. Seakan-akan bertanya di dalam hati, ada acara apa ini? Kenapa di pagi buta seperti ini banyak sekali tetangga-tetangganya yang kala itu berkumpul di rumahnya? Ditambah lagi kala itu terlihat juga beberapa kerabat yang terlihat menangis histeris ketika melihatnya yang baru saja pulang. Tentu saja hal itu pun semakin membuatnya bingung. Udin pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, apa yang ia lihat seakan-akan menjawab semua pertanyaan yang tadi menggelayut di benaknya. Ya, Udin yang baru saja masuk di dalam rumah pun seketika langsung terkejut ketika ia melihat tubuh sang ayah kala itu sudah terbaring kaku di atas meja dengan diselimuti kain jarit. Udin pun saat itu hanya bisa menatap jenazah sang ayah dan tak mampu mengucapkan kata-kata. Bahkan untuk sekedar menangis pun ia tak mampu. Tubuhnya seakan-akan terkunci dan hanya bisa termangu melihat semua itu. Seakan-akan pikirannya terisi banyak sekali pertanyaan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sakit apa sebenarnya ayah? Akan tetapi, semua pertanyaan itu seakan-akan hanya bisa ia pendam tanpa sanggup menanyakan ke orang-orang yang berada di sekitar. Bahkan pelukan dari sang kakak yang disertai dengan derayan air mata pun seakan-akan tak mampu untuk menyadarkan dirinya yang tengah tertegun karena ia masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sampai pada akhirnya, suara lirih yang terdengar di dekat telinganya lah yang mulai menyadarkannya. "Le, yang sabar Le. Semua ini sudah takdir dari Allah." Dan suara itu ternyata berasal dari Tante Udin. Seketika Udin pun terduduk lemas. Air matanya pun mengalir dengan deras seakan-akan tak mampu terbendung lagi. Bahkan beberapa tetangga dan juga para kerabat Udin pun berusaha menenangkan dan mencoba menguatkan Udin di pagi hari itu. Tak heran jika Udin kala itu terlihat teramat syok dengan semua itu karena ia sendiri tahu jika Pak Saipul ayahnya tidak pernah memiliki riwayat penyakit apapun. Bahkan kemarin sebelum ia berangkat sekolah, ia masih sempat melihat sang ayah yang baik-baik saja dan berangkat ke pasar bersama ibunya seperti hari-hari biasanya. Dan singkatnya, pemakaman almarhum Pak Saipul pun dilakukan di siang hari itu juga. Udin yang sudah mulai tenang dan sepulang dari pemakaman pun kala itu langsung bertanya kepada sang kakak. Sebenarnya ayah sakit apa? Dan Husen, kakak Udin pun kala itu menjelaskan jika kemarin bapaknya hanya mengeluhkan pusing dan sempat meminta untuk dikerik terhadap ibu. Dan setelah selesai kerikan, bapak pun kala itu segera masuk ke kamar untuk tidur. Sampai pada akhirnya menjelang waktu subuh, ibu kala itu membangunkan.
Akan tetapi, bapak waktu itu sudah meninggal dunia. Sesaat di sini, Udin pun teringat kembali akan mimpinya. Di subuh waktu itu, di mana ia ketika tidur di tenda, ia bermimpi kepalanya diusap oleh sang ayah. Yang pada akhirnya di sini Udin pun memahami apa arti dari mimpi itu. Mungkin itulah pertanda jika ayahnya akan pergi untuk selama-lamanya. Sepeninggalan dari sang ayah, Udin pun semakin giat membantu Bu Siti untuk menyiapkan semua barang dagangan. Bahkan tak jarang ketika libur sekolah, Udin pun ikut membantu berdagang di pasar. Sedangkan Husein kakaknya lebih memilih untuk bekerja di luar kota. Dan selang beberapa bulan kemudian, Udin pun mulai sering mengalami mimpi-mimpi aneh, di mana ia sering melihat sesosok wanita cantik yang didampingi seekor harimau belang dan di belakangnya dikawal beberapa pengawal. Meskipun mimpi aneh itu sering muncul di dalam tidurnya, Udin pun mencoba untuk mengabaikan mimpi itu dan menganggapnya hanyalah bunga tidur belaka. Sampai pada suatu ketika ada keanehan di toko tempat ibunya berjualan ikan, di mana waktu hari Minggu, Udin yang kala itu sedang libur sekolah ikut ke pasar dengan Bu Siti. Udin yang waktu itu baru sampai di depan lapak pun dan hendak membuka pintu itu. Tiba-tiba saja kala itu ia heran dengan terlihatnya bunga yang bertaburan di depan toko mereka. Bahkan bukan hanya bunga saja. Ya, waktu itu terlihat butiran kacang-kacangan, bahkan bangkai tikus. Udin pun yang penasaran sempat bertanya kepada sang ibu. "Bu, ini bunga apaan ya, Bu? Kenapa bisa ada bangkai tikus di sini, Bu?" "Gak tahu, Le. Sudah 3 hari berturut-turut ini selalu ada seperti ini," jawab Bu Siti dengan raut wajah yang terlihat cemas. Ya, meskipun teror taburan bunga itu sampai saat ini belum membawakan dampak negatif terhadap usaha ataupun keluarga, namun wajar saja jika Bu Siti kala itu merasa cemas dan juga khawatir. Meskipun dengan penuh rasa penasaran, akhirnya Udin dan juga Bu Siti pun kala itu membersihkan bunga-bunga yang terlihat berserakan di depan toko mereka dan mulai berdagang seperti biasa. Akan tetapi, tepat di malam hari, mimpi yang Udin alami pun semakin aneh dan semakin mengerikan. Di mana di dalam mimpinya itu terlihatlah sesosok harimau yang sedang berkelahi dengan makhluk kerdil yang memiliki kuku panjang dan juga telinga yang lancip. Tak berselang lama kemudian, tiba-tiba saja muncul kembali wanita cantik berpakaian seperti ratu yang sebelumnya sering Udin lihat di mimpi-mimpi yang lalu. Setelah melawan sosok makhluk kerdil itu, harimau itu pun mendekati wanita berpakaian ratu itu dan sesaat kemudian menghilang begitu saja. Teror taburan bunga dan juga bangkai tikus di toko Bu Siti pun terus berlanjut dan mimpi aneh yang dialami Udin pun juga selalu mendatangi setiap kali ia tidur di malam hari. Hanya saja mimpi yang ia alami selalu didatangi makhluk yang berbeda, seakan-akan ingin mencelakainya. Selain mimpi dikejar-kejar makhluk kerdil mengerikan, Udin pun kala itu juga pernah bermimpi hendak ditangkap sesosok besar berbadan hijau dan bertaring panjang. Akan tetapi, dalam setiap mimpi buruknya, ia selalu ditolong oleh harimau belang. Dalam beberapa hari berlalu, toko ibunya diteror dengan adanya taburan bunga dan Udin pun yang selalu dihantui mimpi-mimpi buruk. Pada akhirnya, di malam ke-11, Udin kala itu kembali bermimpi didatangi laki-laki tua bersama seekor ular besar yang terlihat memiliki tanduk kecil di kepalanya. Meskipun tanpa ada kata-kata yang terucap dari kakek-kakek itu, namun Udin bisa melihat dari tatapan matanya jika sosok kakek itu ada niatan buruk terhadap dirinya dan juga keluarga. Ya, di dalam mimpi itu, Udin pun dikejar-kejar oleh ular besar itu. Udin yang sudah merasa terpojok dan sudah tak bisa lari lagi, pada akhirnya ia dikejutkan dengan kedatangan sesosok harimau dan sosok putri cantik yang selalu menolongnya dalam setiap kejaran makhluk mengerikan yang ada di mimpinya itu. Terlihat pula harimau itu secara membabi buta mencapik-capik dan mencengkram ular itu.
Di sisi lain, Udin juga melihat kakek yang bersama ular besar itu pun sudah terduduk sembari menundukkan kepalanya dengan sedikit darah yang terlihat keluar dari mulutnya. Di hadapan putri cantik yang selalu datang bersama harimau belang, meskipun tak melihat percakapan antara putri pemilik harimau dan kakek tua itu, namun dalam mimpi itu, Udin dengan jelas mendengar suara kakek-kakek tua itu yang menyebutkan nama Karti berulang-ulang kali. Yang sesaat kemudian Udin pun lalu terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Di pagi harinya, Udin pun kala itu memutuskan untuk izin tidak masuk sekolah dan lebih memilih untuk menemani sang ibu berjualan di lapak pasar. Udin dan juga ibunya sedikit heran kenapa di pagi itu di depan toko tempat mereka berjualan sudah tidak ada lagi taburan-taburan bunga dan juga bangkit tikus. Akan tetapi hal itu tidak terlalu mereka pikirkan. Mereka pun langsung membuka pintu toko. Akan tetapi baru saja mereka membuka toko, tiba-tiba saja mereka kala itu dihampiri oleh Bu Harni. Ya, Bu Harni sendiri adalah seseorang penjual daging sapi yang kebetulan tokonya berhadap-hadapan dengan toko milik Bu Karti. Kedatangan Bu Harni waktu itu adalah untuk memberitahukan kabar atas meninggalnya Bu Karti dan bermaksud mengajak Bu Siti untuk pergi takziah bersama nanti siang. Bu Siti kala itu yang mendengar kabar itu pun sedikit terkejut karena Bu Karti sendiri kemarin masih terlihat baik-baik saja dan masih terlihat berjualan di pasar. Ya, Bu Karti sendiri adalah salah satu pedagang yang ada di pasar itu juga, di mana Bu Karti sendiri adalah penjual cabai yang tempat jualannya tidak terlalu jauh dari toko ibunya Udin dan juga Bu Harni. Di sini Bu Siti pun langsung menyetujui ajakan dari Bu Harni yang kemudian Bu Harni sendiri langsung kembali ke lapak dagangannya. Udin yang mendengar percakapan itu pun teringat akan mimpinya tadi malam di mana di dalam mimpinya itu sesosok kakek itu pun menyebutkan nama Karti berulang-ulang kali. Udin pun kemudian bertanya kepada ibunya, "Bu, apa ibu sebelumnya ada masalah dengan Bu Karti ya, Bu?" Dengan ekspresi kaget atas pertanyaan Udin pun Bu Siti pun menjawab, "Tidak." Jawaban simpel dari Bu Siti yang kemudian balik bertanya terhadap Udin, "Memangnya kenapa, Le? Kok tiba-tiba kamu nanyain begitu?" Udin pun lalu menceritakan akan mimpinya soal kakek tua yang mengejarnya bersama seekor ular besar tadi malam, di mana di akhir mimpinya itu kakek-kakek tua itu pun menyebutkan nama Karti berulang-ulang kali. Sesaat di sini, Bu Siti pun terdiam mendengarkan cerita dari anaknya itu, yang kemudian ia pun berucap jika sebenarnya Bu Karti itu adalah teman baiknya. Akan tetapi, baru 2 bulan lalu terjadi sebuah perselisihan antara ia dan juga Bu Karti, di mana waktu itu ia hendak menagih uang sebesar 5 juta yang dipinjam oleh Bu Karti hampir 1 tahun lamanya. Bukan tanpa alasan, Bu Siti menanyakan soal uang itu karena memang uang itu sudah cukup lama dipinjam Bu Karti. Ditambah lagi 2 bulan yang lalu ia membutuhkan uang tambahan untuk acara 100 harian sepeninggalnya sang suami. Akan tetapi, bukannya membayar hutangnya, Bu Karti kala itu justru malah marah-marah tak karuan sampai mengucapkan sumpah serapah kepadanya. Dan sejak saat itulah hubungan mereka berdua pun mulai renggang. Udin yang mendengar cerita dari ibunya pun mulai berpikir, apakah nama Bu Karti yang tadi malam ada di mimpinya dan apakah dia juga yang menjadi pelaku teror selama ini di toko milik Bu Siti. Singkat cerita, jam siang pun telah tiba. Udin dan juga Bu Siti pun kala itu menutup toko tempat mereka berdagang dikarenakan memang sudah ada janji dengan Bu Harni untuk berangkat takziah bersama-sama ke rumah Bu Karti. Sedangkan Udin pun kala itu memutuskan untuk ikut acara takziah itu, dan sesampainya di rumah Bu Karti, terlihat di depan rumah almarhum Bu Karti telah berdiri tenda acara yang di bawahnya dipenuhi dengan para tetangga yang telah berkumpul. Bu Harni dan juga Bu Siti pun segera masuk ke dalam rumah Bu Karti.
Sedangkan Udin sendiri kala itu memilih untuk ikut duduk di kursi bersama bapak-bapak yang telah berkumpul di bawah tenda itu. Udin pun di sini sempat bertanya kepada salah satu bapak-bapak berpeci hitam yang duduk di sampingnya tentang apa penyebab meninggalnya Bu Karti. Bapak-bapak itu pun menjelaskan jika penyebab pastinya tentang meninggalnya Bu Karti karena apa mereka semua juga tidak mengetahui. Namun yang jelas terlihat luka memar berwarna biru di leher Bu Karti, seperti bekas cekikan ataupun seperti bekas lilitan. Pendengar penjelasan itu pun dengan suara sedikit berbisik Udin pun kembali bertanya, apa mungkin ada kemungkinan dibunuh Pak? Oh bukan Mas, bukan. Jawaban simpel dari bapak-bapak tua berpeci hitam itu yang dilanjutkan menjelaskan jika tadi malam sempat terdengar teriakan-teriakan dari Bu Karti yang tak lama kemudian disusul suara tangisan kedua anaknya dan juga suaminya. Para tetangga yang mendengarkan hal itu pun lalu bergegas mendatanginya untuk melihat apa yang telah terjadi. Dan waktu itu terlihat Bu Karti yang sedang tergeletak di lantai kamar sembari memegangi lehernya seakan-akan ada sesuatu yang sedang menjerat lehernya dan ia berusaha untuk melepaskan. Sedangkan suami dan kedua anak perempuannya pun sembari menangis terisak-isak berusaha untuk menenangkan Bu Karti dan melepaskan tangan Bu Karti dari lehernya. Akan tetapi takdir berkata lain, Bu Karti saat itu meninggal dunia. Tak berselang lama kemudian, keranda yang berisikan jenazah Bu Karti pun diangkat keluar dari rumah untuk dibawa ke pemakaman. Bu Siti pun kala itu memutuskan untuk langsung pulang bersama Udin tanpa mengikuti acara penguburan jenazah Bu Karti di pemakaman. Sedangkan Bu Harni pun tetap di sana untuk ikut menyaksikan prosesi pemakaman itu. Dan sesampainya di rumah, Udin yang waktu itu sudah selesai menjalankan ibadah sholat zuhur. Kemudian ia pun tiduran di kamar. Ia masih kepikiran dengan semua peristiwa itu. Ia bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini semua ada kaitannya antara teror di toko dan mimpi buruknya akhir-akhir ini? Dan apakah nama Bu Karti yang didengar di mimpinya tadi malam adalah benar nama Bu Karti teman ibunya yang baru saja meninggal dunia itu? Dari sekian banyak pertanyaan yang ada di benaknya waktu itu, ia pun sendiri bingung harus mencari jawaban dari siapa. Sampai pada akhirnya ia teringat dengan Ustadz Arif, guru ngajinya ketika ia masih kecil. Ya, Udin sendiri tahu jika Ustadz Arif sendiri selain pandai dalam ilmu agama, Ustadz Arif pun juga menguasai ilmu kebatinan yang cukup mumpuni. Sehingga Udin pun berencana jika nanti malam setelah waktu maghrib akan menemui guru mengajinya sewaktu kecil itu. Setelah ia tahu harus bertanya kepada siapa untuk menemukan semua jawaban dari pertanyaan yang ada di pikirannya itu, Udin pun lalu terlelap untuk sesaat, sampai pada akhirnya terdengarlah ketukan dari pintu kamarnya yang membangunkan tidurnya di sore itu. Ternyata suara ketukan halus itu berasal dari ibunya, yaitu Bu Siti yang kala itu bermaksud membangunkan Udin untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar. Karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Meskipun rasa mengantuk masih ada dan juga lelah yang masih mendera tubuhnya, Udin pun kemudian bergegas menuju ke kamar mandi lalu melaksanakan ibadah sholat asar. Setelah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, di sore itu Udin pun merasakan perutnya mulai lapar, lalu ia bergegas menuju ke ruang makan. Udin yang sedang makan waktu itu pun terus terfikirkan akan semua peristiwa yang sudah menimpa keluarganya. Hingga pada akhirnya setelah usai makan, ia pun lalu memutuskan untuk menemui Ustadz Arif sore itu. Meskipun waktu itu sudah hampir menjelang waktu maghrib. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik almarhum bapaknya, Udin pun kemudian bergegas menuju ke rumah Ustadz Arif yang kebetulan di sore hari itu Ustadz Arif sendiri terlihat sedang duduk di depan rumah sembari menunggu azan maghrib tiba. Udin pun langsung mengucapkan salam yang disusul jawaban salam dari Ustadz Arif yang kemudian mempersilahkannya untuk duduk. Udin pun di sini langsung menceritakan semua peristiwa yang sudah ia alami, dari mulai mimpi anehnya beberapa malam terakhir
dan juga soal teror yang sudah terjadi di toko ibunya. Udin juga menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di dalam pikirannya. Apakah mimpi yang ia alami ada kaitannya dengan teror yang terjadi di depan lapak tempat ibunya berjualan? Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Udin, di sini Ustadz Arif pun terlihat terdiam sesaat. Terlihat jika ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang kemudian ia pun berucap jika ia akan datang nanti malam dan membantu Udin untuk mencari tahu akan kebenaran dari rentetan peristiwa yang terjadi kepadanya, ataupun teror yang sudah terjadi di depan lapak milik Bu Siti. Yang kemudian Ustadz Arif pun berdiri dari tempat duduknya lalu mengajak Udin untuk sholat maghrib berjamaah di musola. Karena memang waktu itu sudah terdengar suara azan maghrib. Akan tetapi ajakan Ustadz Arif itu Udin tolak karena ia sendiri waktu itu hanya memakai kaos dan juga celana pendek dan akan melaksanakan sholat maghrib di rumah saja. Sesampainya di rumah, Udin pun langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dengan sang ibu. Dan selesai sholat, Udin pun langsung bertanya kepada sang ibu, apakah mungkin yang melakukan teror dengan taburan bunga di toko mereka itu adalah almarhum Bu Karti? Dengan tersenyum tipis, di sini Bu Siti pun menjawab, tidak usah dipikirkan lagi, Le. Kan kita tidak terjadi apa-apa terhadap kita. Kamu lihat sendiri, toko kita, keluarga kita itu masih baik-baik saja. Tidak baik Le suuzon tanpa ada bukti nyata. Udin pun waktu itu hanya mengangguk pelan dan membalas senyuman dari sang ibu. Udin kembali teringat akan ucapan dari Ustadz Arif jika ia akan berkunjung di rumahnya malam ini. Dan pada saat itulah Udin segera keluar dan menunggu kedatangan Ustadz Arif di teras rumah. Akan tetapi setelah menunggu beberapa waktu, Udin kala itu melihat jam tangannya yang melingkar di lengannya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan pada akhirnya Udin waktu itu memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Ia berpikir mungkin Ustadz Arif kala itu lupa atau sedang ada acara dadakan sehingga beliau belum sempat berkunjung di rumahnya. Udin yang kala itu sedang merebahkan diri di atas kasur. Waktu itu ia teringat akan almarhum ayahnya. Dan ia kembali teringat pesan sang ayah ketika beliau masih hidup. Dan tanpa disadari, air mata pun mulai mengalir dari kedua matanya. Di tengah-tengah renungannya malam itu, tanpa terasa matanya pun terpejam dan ia kembali mengalami mimpi seperti malam-malam sebelumnya. Hanya saja mimpi di malam ini ia hanya melihat wanita yang berpakaian seperti ratu dan seekor harimau belang peliharaan tanpa disertai dengan penampakan-penampakan sesosok yang mengerikan yang selalu mengejarnya seperti mimpi-mimpi di malam sebelumnya. Di mimpinya malam itu, terlihat sosok sang putri dan juga harimau belang itu mendekatinya yang sedang berdiri seorang diri. Terlihat senyum mengembang dari bibir sosok putri cantik tersebut yang kemudian bertanya, "Di mana gurumu, Le?" Belum sempat menjawab, tiba-tiba saja Udin kala itu merasakan ada yang menepuk pundaknya dari arah belakang. Dan setelah Udin menoleh, ternyata itu adalah Ustadz Arif. Yang kemudian Ustadz Arif pun melangkahkan kaki dan berdiri di hadapan Udin berhadap-hadapan secara langsung dengan sosok putri cantik itu. Meskipun tanpa ada pembicaraan antara Ustadz Arif dan sosok putri itu, akan tetapi Udin kala itu bisa melihat jika Ustadz Arif dengan mimik wajah yang sangat serius menatap ke arah putri cantik yang dikawal seekor harimau belang itu. Dan tak berselang lama kemudian, Ustadz Arif pun kemudian menarik lengan tangan Udin lalu berkata, "Sudah, ayo, waktunya kita pulang." Yang disusul kemudian Udin pun terbangun dari mimpinya malam itu. Ia pun yang baru terbangun sesaat kemudian melihat jam dinding yang terpajang di dinding kamarnya. Ya, dia melihat jam yang berlogo klub sepak bola kesukaannya telah menunjukkan pukul 1 malam. Udin yang waktu itu sadar jika ia belum melaksanakan kewajibannya, kemudian bangkit dari tidurnya menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah melaksanakan ibadah sholat isya, Udin pun kembali memikirkan mimpi yang baru saja ia alami.
Di kursi ruang tamu, ia pun kembali teringat akan ucapan Ustadz Arif jika beliau nanti malam akan menemuinya. Sembari tersenyum tipis, memikirkan keanehan di dalam mimpinya itu, Udin pun kembali bergegas menuju ke kamar tidurnya hingga pagi hari pun telah menjelang. Udin yang kala itu sedang disibukkan dengan aktivitas rutin membantu sang ibu menyiapkan barang dagangan yang akan dibawa ke lapak pasar pagi itu. Ia kembali dikejutkan dengan kehadiran Ustadz Arif. Udin pun segera mempersilahkan guru ngajinya itu untuk duduk yang disusul pertanyaan Bu Siti kepada Pak Arif ada keperluan apa hingga Ustadz Arif datang ke rumahnya di pagi-pagi sekali. Dengan tersenyum, Ustadz Arif di sini menjawab jika kedatangannya hanyalah ingin silaturahmi saja dengan Udin. Kemudian Ustadz Arif pun berkata kepada Udin, "Tadi malam kita sudah bertemu kan?" Seakan-akan Udin mengerti jika pertemuan yang Ustadz Arif maksud adalah pertemuan di dalam mimpi tadi malam. Udin pun di sini hanya mengangguk sedangkan Bu Siti sendiri masih terlihat bingung. Dikarenakan tadi malam Udin tidak keluar rumah dan Ustadz Arif pun tidak datang bertamu. Lalu kapan mereka bertemu? Meskipun pertanyaan itu ada di pikirannya, namun Bu Siti kala itu memilih untuk diam dan ikut duduk di kursi yang ada di sebelah Udin untuk mendengarkan kisah-kisah dari Pak Ustadz Arif. Ustadz Arif di sini melanjutkan berkata, jika sudah mengetahui semua peristiwa yang ia alami dari mimpi anehnya selama ini dan juga teror-teror taburan bunga yang ada di depan toko ibunya. Di sini Ustadz Arif pun menjelaskan jika sosok putri yang selalu datang bersama harimau belang yang selalu hadir dalam mimpinya itu adalah merupakan sosok jin atau khodam yang mendampingi almarhum bapaknya dulu semasa hidup. Sosok putri dan juga harimau itu menjadi khodam pendamping almarhum Pak Saipul semenjak beliau bekerja di daerah Kalimantan, di mana waktu itu Pak Saipul sendiri pernah menolong anak harimau yang terkena jerat yang dipasang oleh para pemburu liar. Dan karena harimau itu adalah peliharaan dari sang ratu yang selalu hadir di mimpi Udin itu, karena kebaikan Pak Saipul itulah, maka pada akhirnya ratu dan sosok harimau itu mengabdi kepada Pak Saipul. Meskipun Pak Saipul sendiri tahu akan sosok yang selalu mengikutinya, namun tak pernah sekalipun beliau meminta bantuan kepada sosok pendampingnya itu. Sampai pada akhirnya ketika Pak Saipul meninggal dunia dan akhirnya kedua sosok gaib itu lebih memilih Udin sebagai tuannya yang baru. Sedangkan mimpi-mimpi buruk yang setiap malam dialami oleh Udin itu bukanlah hanya sekedar mimpi, melainkan itu adalah gambaran sosok ratu dan harimau yang saat ini menjadi pendamping Udin. Itu sebenarnya telah melindungimu dan keluargamu dari gangguan teluh yang dikirimkan ke tempat usaha dagang Bu Siti. Dan nama Bu Karti yang sempat didengar dari perkataan kakek-kakek tua yang dijumpai dalam mimpi Udin itu adalah benar jika Bu Karti teman ibunya yang berdagang di pasar dan dia pula lah yang melakukan teror dengan cara menebar bunga di depan toko sang ibu dengan tujuan untuk mengganggu dagangannya. Akan tetapi sosok Bu Karti dan dukunya kala itu yang dikirimkan selalu bisa diusir oleh khodam ratu dan harimau yang saat ini selalu ikut dengan Udin. Sampai pada akhirnya ketika di mimpi Udin yang dikejar-kejar oleh besar itulah, jin kiriman dari dukun suruhan Bu Karti sudah dikalahkan oleh harimau pendamping, dan pada akhirnya jin itu pun berbalik menyerang Bu Karti, sehingga beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar penjelasan dari Ustadz Arif itu, Bu Siti pun sontak mengucapkan istighfar, seakan-akan ia tak percaya jika almarhum Bu Karti tega melakukan semua itu. Sedangkan Udin pun hanya terdiam dan terlihat memikirkan sesuatu entah apa. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Ustadz Arif dan setelah menjelaskan semuanya, Ustadz Arif pun kala itu bergegas berpamitan pulang karena ia tahu jika Bu Siti harus segera ke pasar untuk berjualan dan Udin pun harus masuk sekolah di pagi hari itu. Akan tetapi sebelum meninggalkan rumah Udin, Ustadz Arif kala itu di sini sempat berpesan kepadanya, "Ingat Din, kita wajib mempercayai keberadaan makhluk gaib, tapi kita tidak boleh meminta apapun kepada mereka.
tetaplah sandarkan masalah kita kepada Allah, Sang Maha Segalanya, Din. Udin di sini hanya tersenyum, yang kemudian terlihat menganggukkan kepala, yang menandakan ia sudah mengerti akan pesan yang disampaikan oleh Ustadz Arif. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan kisah kali ini. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan hidup kita selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.